Assalamualaikum Tribunus, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi Anda yang suka traveling. Sudah hadir bersama kami di studio Geraha Tribun Sumsel Pak Khairil Mirsa, Siap, ya. Kepala Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi TPI kelas 1 TPI. kelas 1 TPI Palembang. Ya. Nah, ini sebelum saya mau tanya-tanya ini tentang Pak Imigrasi Palembang, tapi sebelumnya Pak Mirsa ini sudah berapa lama di Palembang? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Tribun telah mengundang kami untuk silaturahmi dan juga menyampaikan informasi tentang keimigrasian, khususnya di pelayanan kantor imigrasi di Palembang. Nah, saya bertugas di imigrasi kelas 1 TPI Palembang 4 bulan. Baru 4 bulan, alhamdulillah. Saya sebelumnya menjabat Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, di Sumatera juga. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah di tempat yang bersejarah, yaitu Jembatan Ampera, ya. Merupakan sejarah bagaimana dulunya bangsa kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mungkin ya, melihat sejarah dan historinya, kita mendapatkan hadiah, yaitu Jembatan Ampera, ya, dari bangsa Jepang, ya, yang telah menjajah kita. Namun juga ini merupakan histori yang harus kita jaga, bagaimana ini merupakan salah satu daerah kerajaan Sriwijaya, bumi Sriwijaya, di mana para pejuang-pejuang yang dulunya membangun daerah Palembang ini sampai hari ini alhamdulillah sudah maju. Kita harus mengenang juga jasa para pahlawan kita, dan juga alhamdulillah saya terima kasih pertama kepada Allah Tuhan Maha Kuasa dan juga pimpinan saya yang telah mempercayakan saya untuk menjadi pimpinan, yaitu sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Saya bertugas di bulan Juni, 12 Juni tahun 2024. Masih Ya. barulah, Baru, ya. baru Masih kurang. cocok kami ucapkan selamat datang di Kota Palembang ini, Pak. Siap. Jadi apa persepsi yang didapat langsung Jembatan Ampera dan Sriwijaya, Pak. Benar. Cocok untuk orang imigrasi, Pak, Sriwijaya. Jadi alhamdulillah kami juga ada inovasi terbaru nih. Baru alhamdulillah saya bertugas di sini selama 4 bulan kami dapat inovasi, yaitu inovasi drive-thru, namanya inovasi Si Ampera Bertanja. Nah, Ampera Bertanja. Si Ampera Bertanja. Ya, artinya imigrasi ambil paspor segera tanpa beranjak. Wih, Nah, itu ada. seperti pesan makanan itu, Pak. Benar, drive-thru. Jadi kita masyarakat Palembang tidak perlu harus turun dari mobil kendaraan, baik mobil maupun motor, kendaraan roda 2. Cukup hanya ada khusus loket drive-thru kita siapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baru ini, 4 bulan ini. Baru kita launching di bulan Oktober. Awal minggu Oktober itu kita launching. Belum 1 bulan. Inovasi ya, baru datang 4 Siap, bulan kita langsung juga inovasinya inovasi itu. juga merupakan salah satu kewajiban kita. Memang kantor kita telah memperoleh predikat WBK. Apa itu, Pak? WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Nah, jadi kita untuk menuju WBBM, kita harus ada inovasi terbaru. BBM apa? Wilayah Birokrasi Bebas Melayani. Oh. Jadi kita nanti istilahnya dalam hal ini juga kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dimana membutuhkan pelayanan tentang keimigrasian, khususnya bagi masyarakat Palembang yang akan keluar negeri tetap menggunakan dokumen perjalanan, itu paspor. Paspor, ya. Jadi ada inovasi paspor
drive-thru lah ya. drive-thru yang baru kita ini. Itu paspor yang konvensional atau yang M paspor itu, Pak? Itu semuanya. Oh, semua Jadi bisa. setiap pemohon yang mengajukan permohonan di kantor imigrasi Palembang, kita ada fasilitas yaitu drive-thru. Atas untuk foto wawancaranya? Jadi drive-thru itu apa namanya? Ini untuk pengambilan, Pak, bukan untuk ini. Untuk khusus pengambilan setelah foto wawancara. Pada saat pengambilan kan biasanya masyarakat kembali kantor antri lagi, ambil antrian pengambilan paspor. Namun dengan inovasi baru ini memudahkan. Pertama, ketika musim cuaca hujan, jadi pemohon masyarakat tidak perlu turun, dan juga apa namanya memudahkan waktu yang seharusnya mungkin ada kegiatan yang lain harus dikerjakan untuk mempersingkatkan waktu dalam hal pengambilan paspor. Nah, selama kurang dari 1 bulan ini, berapa lama Pak waktu pengambilan paspor itu? Pengambilan Masuk itu loket langsung ngambil? Untuk sementara lebih kurang 5 menit. 5 menit, cepat juga ya? 5 menit lebih kurang. Itunya. Seperti parkir mobil aja tuh Pak? Siap. Langsung keluar ya? Keluar dia. Jadi pada saat menyerahkan bill pembayaran, langsung petugas kita mencari nama langsung menyerahkan. Itu lebih kurang bisa 3 menit sampai 5 menit maksimal itu. Iya. Nah, ini kita nanti akan bicara soal paspor, terutama M paspor ya Pak. Ya. Tapi sebelumnya mungkin bisa jelaskan secara umum kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang ini apa tugas-tugasnya Pak? Baik, jadi tugas kami sebagai kantor imigrasi Palembang ini itu letak wilayah strategis ya. Kita wilayah kerja kita ada 6 wilayah kerja, 2 kota, 4 kabupaten. Nah, Palembang, Kota Palembang, Prabu Muli, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering. Komering. Jadi 4 kabupaten, 2 kota. Oke. Ogan Komering apa? Ulu apa? Ogan Komering ya. OI ya, Ogan Ilir. Oh, Ogan Ilir. Ya. Okay. Ogan Ilir ya. Oke. Ya. Kalau untuk lalu lintas apa? Tadi kan kalau paspor untuk orang keluar ya Pak ya. Nah. Kalau sejauh mana Pak ini kewenangan imigrasi tentang lalu lintas orang masuk dan keluar di Palembang nih? Jadi kita namanya ini kantor imigrasi TPI. TPI itu artinya tempat pemeriksa imigrasi. Kami di sini memiliki tempat pemeriksaan imigrasi ada 2. Satu TPI udara dan laut. Nah, juga kita tahu bahwasanya bulan April pemerintah pusat memberikan kebijakan bahwasanya TPI udara untuk di Palembang tidak ada yang reguler. Nah, seperti yang dulu mungkin ada yang penerbangan ke Singapura, ke Malaysia langsung dari Palembang. Di bulan April itu, di bulan April pemerintah pusat ambil keputusan bahwasanya tidak ada lagi penerbangan langsung. Tidak ada lagi penerbangan internasional. Internasional, dicabut status internasional. Khusus di TPI Palembang. Namun di laut kita masih namanya tempat pemeriksaan imigrasi Bombaru. Ya, Bombaru itu laut. Jadi situ kita kegiatan dalam hal perlintasan ekspor impor kapal yang membawa barang keluar masuk wilayah Palembang. Di situ juga kita mungkin ekspor ke Singapura, ke Malaysia, ataupun ke Cina kan melalui TPI laut. Nah, dan di TPI udara selama ini kita walaupun statusnya telah dicabut, namun ada izin dari pusat untuk kita lakukan kegiatan umroh. Umroh itu khusus charter ya, dari Palembang langsung ke Jeddah. Jadi pertama saya bertugas di bulan Agustus, perdana itu penerbangan ke Jeddah, Palembang Jeddah khusus jemaah umroh. Jadi charter itu ya berangkat misalnya 150, pulang juga
jumlah yang sama dengan orang yang sama, nama charter flight. Oh, Nah, oke. Jangan itu sampai ya. jumlahnya beda, orangnya beda Iya, ya Pak. karena charter ini kan memang untuk apa namanya kebijakan dari pimpinan juga kami di pusat dalam hal ibadah. Kan untuk melakukan ibadah kan mayoritas masyarakat di sini melakukan ibadah umroh. Ya. Dan setiap bulan sekarang sudah rutin saya lihat juga kegiatan umroh sangat luar biasa di sini. Ya, jadi dua itu ya, yang umroh, yang charter ini, dan TPI laut. yang laut itu ya, non reguler yang barang ya. barang ya. Jadi mereka yang beraktivitas ekspor impor itu atau kapalnya itu ya, Ya. yang diperiksa yang keluar Pak. Ada yang masuk juga? Iya, yang masuk karena khusus dia alat angkut ya. Atau dia harus ke darat dulu baru Enggak, diperiksa? jadi kita apa namanya nanti ada keagenan yang melaporkan menyurati kita bahwa ada kedatangan kapal dari luar untuk masuk wilayah kita. Jadi kita tetap apa namanya ada petugas kita yang di TPI laut yang langsung memeriksa ke alat angkut. Jadi kita petugas yang datang memeriksa sejumlah dengan daftar kru listnya, jumlah orang yang sesuai dengan paspor kita periksa semua, baru kita laksanakan sesuai dengan SOP, ya kan? Pemeriksaan paspor, pemeriksaan orangnya sesuai tidak dengan paspornya, masa berlaku paspor. Nah, jadi mereka di sini paling 1 minggu kadang bongkar muat kapal baru berangkat lagi. Itu ada juga WNI, WNA. Kalau melebihi ini Tidak ada mereka datang ini paling seminggu. Kalau untuk khusus bongkar muat, bukan wisata, jadi beda. ya. Kalau wisata mungkin ada sampai 30 hari di sini kan, mereka bekerja. Mereka ya istilahnya ya mungkin bongkar muat ada yang sehari selesai langsung berangkat lagi. Namanya ekspor impor ya. Ya. Nah ini kita dapat informasi ya. Ya. Ternyata cukup banyak juga yang di Benar. handle oleh imigrasi di Palembang. Kami juga di samping itu juga melakukan pengawasan, ya kan? Pengawasan terhadap WNA yang ada di wilayah kerja kita yang saya sebutkan tadi. Ada berapa di sini juga tempat-tempat yang dimana ada proyek Stranas ya di wilayah Palembang juga, dan alhamdulillah juga kita tetap hadir di tengah perusahaan yang membutuhkan pengawasan orang asing yang masuk, kelengkapan izin tinggalnya, dan juga dalam hal pengawasan terhadap orang asing yang masuk, mungkin masuknya lewat Jakarta, ada yang langsung kemari wisata. Ya, kita melihat di sini ada juga tempat wisata yang itu Pulau Kemarau ya, yang di sini bukan menjadi tempat situs sejarah juga ya, bagi yang orang yang suka wisata dari Malaysia, Singapura kan. Ya. Kita juga dalam hal ini melakukan ya minimal ya informasi tentang kunjungan kan, dan juga ke perusahaan, beberapa titik perusahaan yang ada di wilayah kerja kita yang ada di Kota Palembang. Ada banyak yang terdata WNA yang ada di wilayah kerja imigrasi Palembang. Lebih kurang ada 400-an WNA yang bekerja di wilayah kerja kita. Yang menggunakan pekerja ya, tapi rata-rata bukan wisatawan. Bukan yang bekerja. Ya. Mudah-mudahan ke depan banyak wisatawan juga ya, Pak. Wisatawan. Iya. Ya, tadi kami sempat mention tentang M-Paspor itu, Pak. Siap. Kalau belakangan kami lihat di berbagai kantor imigrasi ini cukup banyak lah ya informasi tentang M-Paspor. Benar. Bisa dijelaskan, Pak, apa yang membedakan dengan paspor sebutannya biasa atau paspor konvensional yang lama yang selama ini sudah dipergunakan oleh warga? Jadi gini, saya menjelaskan sedikit M-Paspor. M-Paspor itu itu nama aplikasi inovasi baru Direktorat Jenderal, yaitu kemudahan bagi masyarakat yang di-launching pada tanggal 26 Januari tahun 2022. Nah, itu dalam hal ini juga pertama masyarakat tidak perlu
antri, dan juga masyarakat lebih mudah bisa memilih lokasi kantor migrasi mana yang harus dibuat. Contohnya dengan menggunakan M-Paspor itu contoh ya. Misalnya ada masyarakat yang mungkin tinggal di Jakarta, dia mungkin ada kegiatan di sini di Palembang, ya ada tugas, misalnya tugas pemerintahan kan, dinas. Sambil dia ini, saya mau ke Palembang nih besok, saya mau buat paspor Palembang, langsung daftar tanggal sekian dan langsung muncul soal pilihan kita. Jadi itu memilih tempat lokasi, tempat dan langsung lokasi sama pembayaran dan pendaftaran online. Oke. Dan bisa menentukan jadwal, dan langsung pembayarannya lewat aplikasi juga. Kalau memilih jenis paspornya Jenis di situ juga bisa milih jenis, ada elektronik dan paspor biasa. dan paspor biasa. Nah, jadi bisa dipilih di aplikasi itu yang ini. Dan juga dengan menggunakan M-Paspor itu kita mengurangi penggunaan kertas juga. Jadi pemohon hanya dia men-scan pada saat pendaftaran, scan persyaratan paspor, dan pada saat ke kantor membawa berkas yang asli. Contoh misalnya dia scan KTP, KK, ijazah, dia hanya cukup membawa itu saja, tidak perlu fotokopi, ya kan? Dan juga dalam hal ini pemohon juga bisa menentukan jadwalnya. Di situ muncul Anda nanti di misalnya jam 9 sampai jam 11, langsung ada kepastian pada saat pelayanannya. Oke. Jadi tidak perlu datang dari pagi Nggak gitu perlu. kan? Ya, tidak perlu datang harus ini. Kita sesuai dengan yang jadwal kita pilih. Ya. Nah, kebutuhan kita. Bisa di siang, bisa juga. Ya. Jadi bisa sesuai dengan ketersediaan waktu ya warga yang mau bikin. Nah, sekarang saya mau tanya yang soal paspor elektronik ini, Pak. Nah, secara umum di Palembang ini mana yang lebih banyak antara paspor biasa dan paspor elektronik pengajuan dari warga ini? Jadi paspor elektronik ini awalnya, saya sampaikan sejarah dulu. Ini berlaku di kota-kota besar. Namun kebijakan Pak Dirjen kita, Pak Silmi Karim, sekarang beliau menjadi Wamen, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Jadi seluruh Kanim dan juga di beberapa perwakilan imigrasi luar negeri wajib menggunakan e-paspor. Nah, jadi e-paspor ini pertama memang yang ada di beberapa imigrasi, yaitu di Kanim Sus Soekarno-Hatta, Kanim Sus Surabaya, Batam, Kanim Sus Medan, dan di Jakarta yang berlaku. Namun setelah ada kebijakan dari Pak Dirjen, yang sampaikan Dirjen kita Pak Silmi Karim, beliau memudahkan. Jadi alhamdulillah juga sangat antusias masyarakat juga menggunakan e-paspor. Ada kemudahannya. Pertama, kalau ke Jepang tidak perlu untuk bayar visa e-paspor, dan yang kedua untuk memudahkan juga ketika kita melakukan kegiatan kunjungan ke luar negeri. Jadi kan tidak lagi menggunakan yang paspor biasa, kan tidak ada chip dia yang menyimpan database kita. Ada beberapa negara yang kita masuk itu yang tidak menggunakan e-paspor itu pemeriksaannya khusus, jadi tidak sama, jadi tidak bisa. Ini kita scan paspor, ada alat scannya kan. Jadi mungkin di situ yang memudahkan, jadi banyak masyarakat yang beralih ke ke e-paspor. E-paspor ya. Jadi masuknya tinggal scan, pintu terbuka gitu ya Pak ya? Terbuka, dan juga ke Jepang ya. Jepang juga bebas visa. Bebas visa. Jepang, ya. Oke. Itu kemudahannya. Kalau soal jumlah halamannya? Sama 48 halaman. Dan juga membedakan hanya menggunakan chip yang e-paspor itu. Ada chip ya. Dan juga yang kedua harga. Ya. Jadi harganya gimana itu? Kalau harga e-paspor itu 650.000. Yang paspor biasa 350.000. Jadi beda harga. Jadi masyarakat juga yang ini, yang mungkin ya, yang sering traveling lebih enak menggunakan e-paspor karena mudah. Dan juga ada beberapa negara yang berlakukan tulisan khusus e-paspor. Jadi kita ini mudah dalam pemeriksaan imigrasi. Ya. Kadang orang kan ini juga ya, kalau harus tatap muka sama petugas di luar gitu kan.
Ya. Kalau pakai Yang paspor langsung. paspor bisa diperiksa juga, namun ada beberapa tempat yang datanya terekam langsung kan, yang menggunakan chip itu. Yang manual kan masih mungkin harus ketik dulu. Tetap proses pemeriksaan, tetap proses. Namun beda dengan beberapa negara, contoh Singapura ya. Singapura mungkin sekarang mereka tidak lagi menggunakan cap, menggunakan autogate semuanya. Jadi kita juga sudah beberapa ini ada di Kanim Suta dan juga Batam kan. Dan Jadi Bali juga nggak lagi pakai ini, udah autogate. Nggak di tok gitu? Iya, udah autogate kita. Sekarang udah mulai. Mungkin nanti ke depan, ya mudah-mudahan nanti semuanya akan. Palembang belum ya Pak? Kita belum. Kita juga masih status bandara masih Belum internasional ya? nasional. Mungkin nanti kalau sudah dikembalikan lagi oleh pemerintah pusat, pasti kita akan juga untuk melakukan kegiatan dalam hal untuk persiapan ya menggunakan autogate karena untuk memudahkan. Ya. Sekarang kan sudah lebih mudah ya autogate, jadi waktunya juga waktu lebih cepat ya. Mungkin Pak Yudi mungkin pernah ke Singapura, ya kan? Pernah Singapura Pak Yudi ya? Pernah. Pernah, jadi mungkin situ sudah ini kan. Pada saat kita berangkat, pertama datang, mereka tetap diperiksa. Namun kedua, pas kembali dia nggak lagi, langsung kita masuk karena data sudah tersimpan di database imigrasi Singapura. Kita kan nanti ke depan arahnya mungkin akan ke arah sana untuk lebih memudahkan. Ya. Kembali lagi soal M-Paspor dan paspor elektronik atau paspor biasa di Palembang ini Pak. Tadi disebutkan harga 600 dan 350 ribu. Betulkah sekarang itu memang nggak perlu pakai calo kita ke mengurus paspor di imigrasi gitu? Kalau tadi cuma daftar, ngambil 5 menit, daftar lewat M-Paspor ya, artinya nggak banyak berurusan dengan orang ya. Betul. Bisa ceritain itu gimana itu? Baik, memang setiap ini kita ada perubahan ya seluruh di pelayanan, baik di imigrasi Palembang. Kami juga ada inovasi-inovasi yang kita buat ya. Pertama yang seperti tadi yang inovasi Direktorat Jenderal M-Paspor. Pertama tidak ini, kemudian kita tidak berurusan dengan pihak ketiga. Yang kedua juga harus mandiri memang untuk mengikuti perkembangan zaman ya, serba digital, jadi semua memudahkan. Dan juga kami memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lansia juga, yang kita memang ini tidak menggunakan pihak ketiga, langsung datang ke imigrasi di jam kerja kita akan prioritaskan bagi lansia dan tidak perlu lagi menggunakan pihak ketiga ataupun calo yang selama ini mungkin semua instansi ya, bukan hanya imigrasi, semua instansi kita sudah tidak ada lagi ada misalnya berhubungan dengan pihak ketiga, dan langsung dengan pegawai. Di kantor kita ada menyiapkan satu meja ya, ruang konsultasi informasi. Di sana nanti ketika ada yang dipersulitkan oleh petugas kita, bisa ada ini tempat konsultasi ataupun ini ya, ruang pengaduan lah dalam hal untuk di pelayanan kami. Dan saya yakin semuanya masyarakat sekarang apalagi di Palembang sudah mulai mandiri, banyak yang tidak ada lagi menggunakan calo pihak ketiga, tidak ada lagi. Dan sudah nggak perlu juga ya, karena sudah mudah semuanya. Mudah semua ya Pak. M-Paspor kan sudah masyarakat tinggal memilih tempat, jamnya, dan pembayarannya juga langsung ke bank. Ya. Nah, misalnya harganya 6,5, elektronik langsung bayar ke bank, udah tinggal ambil saja. Jadi ada lagi. Tidak mungkin ada tambahan dari situ ya Pak? Tidak ada tambahan. Pasti pertanyakan juga, sedangkan kita kan ini sudah jelas. Iya. Di kantor imigrasi di Pampang, pembayaran PNBP, paspor biasa, dan paspor yang elektronik, dan juga satu lagi yang ini bagi masyarakat yang mungkin perlu percepatan. Nah, itu juga resmi sudah ada di kantor kita. Jadi misalnya Pak Yudi perlu paspor hari ini, langsung datang bayar PNBP-nya, misalnya harga buku berapa, yang paspor biasa 3,5, tinggal tambah uang percepatan, itu resmi, itu masuk ke PNBP, ke negara itu. Jadi
bayar 1 juta percepatan. Baik yang elektronik maupun Ya sama. biasa. Cuma yang beda hanya buku. Bukunya ya. Buku kalau percepatan sama dia. Percepatan sama. Percepatan. Jadi 1 juta itu tambahan percepatan. Percepatan itu langsung ini resmi itu Pak. Dan itu resmi ya. Resmi. Jadi ada lagi apa menggunakan praktek ini Pak ketiga percaloan kan. Iya, iya. Jadi pemerintah sudah memberikan peluang pada masyarakat mungkin yang perlu langsung paspor, kan? Kalau masih kita mungkin hanya untuk persiapan, bisa aplikasi M-Paspor, itu menggunakan pendaftaran M-Paspor. Iya, iya, iya. Dan juga ini pemerintah sudah memberikan informasi yang jelas, dan juga kami tetap akan memberikan informasi sesuai dengan instruksi ya, dalam hal pelayanan publik. Jadi kita betul-betul melayani di sana. Iya, iya, iya. Melayani dan juga memberikan kepastian dalam pelayanan itu memang kewajiban kami sebagai ASN. Ada standarnya Kak, Pak? Berapa menit setelah semua selesai, warga datang ya. Iya. Ini sudah selesai daftar di M-Paspor, datang ke kantor imigrasi Palembang, sampai foto. Tahap terakhir ya, foto ya. Siap. Itu berapa menit ya? Menunggu sampai fotonya. Jadi kita kan yang di M-Paspor ada jedanya, Pak, ditulis di situ di bill pada saat pendaftaran ada M itu kan misalnya jam 8 sampai jam 9 itu udah ada jedanya. Di situ kan mungkin yang jadwalnya, contoh misalnya ada pemohon, dia jadwal jam 8 sampai jam 9. Mungkin datangnya di jam ini setengah 9. Ya. Otomatis harus menunggu yang mungkin lebih kurang 20 menit paling lama. Paling lama. Sudah sama foto itu Pak? Iya, sudah foto. Sudah sama wawancara ya Pak? Wawancaranya ini apa tujuan wawancara? Kadang orang takut juga itu kan, yang pertama tanya-tanyain itu. Kita sebagai tusi kita dalam hal untuk memberikan dokumen, ini kan dokumen negara. Kita selektif juga dalam memeriksa meminta keterangan yang sampai disalahgunakan. Dan yang kedua kita sampai ada orang asing yang buat paspor. Nah, juga antisipasi kita. Jadi kan disitulah teman-teman di wawancara itu mereka punya misalnya dalam hal keahlian ya dalam memeriksa wawancara itu, misalnya ngecek datanya, menggali informasi tentang tujuannya kemana, dan juga jangan disalahgunakan. Itu kan kita kan banyak yang terjadi yang mungkin disalahgunakan kan. Kita juga harus kewajiban kita sebagai petugas imigrasi melindungi HAM. Nah, sampai nanti setelah kita berikan paspor, mereka nanti dipekerjakan tidak sesuai di sana yang di luar negeri ataupun kan banyak kejadian. Kita kan dokumen ini sifatnya adalah dipinjam oleh negara untuk masyarakat. Jadi sewaktu waktu imigrasi bisa mencabut ketika ada permasalahan hukum mungkin dari instansi ya kan? Dari instansi Polri, TNI, KPK untuk ini. Dalam hal kan banyak yang harus misalnya ada yang dicegah, ya kan, yang pencegahan. Tidak boleh keluar negeri, harus ini nanti mencabut paspor sementara. Ada itu Pak di Palembang kejadian sementara di Palembang tidak ada, belum. Dari pengalaman kami waktu tugas di Tanjung Pinang ada. Oke. Ada. Jadi wawancaranya itu memang tujuannya menggali informasi. Bukan interogasi itu ya Kak? Bukan, interogasi kan bersalah kan informasi. Menyesuaikan data yang real dan tujuan dia kemana, misalnya wisata, ataunya nanti pas di sana mungkin yang bukan wisata kan banyak namanya kan ternyata kerja ya, alasannya kerja. Wisata ternyata betul. Kerja bisa ketahuan ya Pak ya? Ya nanti kalau kita nggak ketahuan pas bermasalah nanti di sana. Iya. Pas dipulangkan nanti ditangkap oleh imigrasi negara luar, ketika dipulangkan deportasi baru nanti ketahuan. Jadi mungkin beracun nanti pada saat ini wisata. Ya, tapi kalau saat misalnya bekerja kan tidak melarang. Wawancara itu screening awalnya ya Pak ya. Dan juga kita tidak melarang masyarakat misalnya warga negara Indonesia bekerja di luar, tidak melarang. Namun harus memenuhi persyaratan sebagai pekerja di luar negeri. Sama juga seperti orang luar datang ke Indonesia, mereka memenuhi juga prosedur, persyaratan, dokumen-dokumen
untuk yang bekerja di tempat kita ataupun yang bekerja di luar negeri, semuanya ada aturan-aturan yang sesuai yang berlaku di negara tujuan. Iya. Jadi nggak perlu takut ya kalau Iya. di wawancarai waktu di imigrasi itu Pak ya. Kan takut Betul. jawabannya malah salah-salah itu Pak. Benar. Iya. Kami kan ini hanya tidak melarang, intinya kami kan pencegahan. Iya. Mencegah jangan sampai nanti bekerja kan nanti ada bermasalah gaji nggak dibayar, terus mungkin bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan, ya kan? Sepanjang ada dokumen pasti itu kan yang mengeluarkan dokumen itu kan dari mungkin ada perjanjian dengan di sini kan ada Kementerian Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Iya. Nah, kan itu ada dulu kan Badan Penempatan Pekerja Migran. BNP TKI. TKI. MI ya. PMI bukan TKI PMI, dulu ya. ya. Jadi kita tetap namanya pemerintah memberikan perlindungan kepada warga, itu kewajiban. Ya. Karena apapun setiap warga negara khususnya warga negara kita yang keluar negeri itu membawa nama negara. Ya. Jadi statusnya adalah di paspor. Itulah Itu pengakuan negara terhadap bahwasanya ini adalah warga negara Indonesia betul. yang bermasalah. Jadi kita juga harus betul-betul selektif dalam hal untuk melakukan pencegahan dini mulai dari awal, yaitu pada saat proses untuk pengajuan paspor. Kalau biasanya paling umum tanya apa tujuannya? Nah, ini. Oh gini Pak, Ya. ini bikin paspor mau kemana? Nah, ya kan? Apa tujuannya? Tapi kita nggak begitu juga, Nggak Pak. gitu ya, Pak? Kita tetap itu kan namanya udah bukan wawancara. Bukan wawancara ya. Jadi kita tetap ya slogan kan, senyum, salam kan, Iya. sapa, dan tetap ini kita senyum dulu. Jadi kalau boleh memberi tips kepada warga yang mengurus paspor ya di Palembang, Pak Mirza, ya, baik itu saat pendaftaran maupun foto dan imigrasi, kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak ke penonton kita? Baik, selamat malam para penonton yang setia di Tribun News ya. Iya. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat yang membuat paspor di kantor imigrasi Palembang. Sekarang kami di sana tetap mengedepankan pertama senyum, salam, sapa kan. Jadi kita tetap kepada masyarakat memberikan kemudahan dalam hal khususnya pelayanan paspor di kantor kami, dan juga khusus bagi lansia yang umur di atas 60 tidak perlu mendaftar M-Paspor. Kami memberikan kesempatan datang langsung dan membawa data dengan yang lengkap dengan menghubungi petugas kami yang ada di meja konsultasi dan informasi. Di situ akan diarahkan, dan juga pembayarannya bisa melalui Indomaret dan juga bank konvensional yang ada di wilayah Palembang. Jadi harapan kami juga pada masyarakat ketika ada petugas migrasi kami yang tidak sesuai dengan harapan, mohon disampaikan kritikan langsung kepada kami langsung ke kantor imigrasi, dan juga kita ada kotak saran di sana. Jadi ibaratnya apabila Anda puas pelayanan kami, sampaikan kepada masyarakat luas, dan apabila kurang puas pelayanan kami, sampaikan langsung ke kami. Kami akan memberikan pelayanan yang lebih baik, setiap hari akan lebih baik untuk pertama kenyamanan kan, bagi masyarakat ketika datang ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Demikian, terima kasih. Iya. Jadi kalau puas sampaikan ke masyarakat, Ya. kalau tidak puas sampaikan langsung ke imigrasi ya. Ya. Kayak slogan di
Restoran Padang. rumah makan. Iya. Sejauh ini Pak di Palembang saya lihat-lihat informasi cukup banyak ini ya. Harian maupun total dalam setahun itu orang yang mendaftar atau mengurus paspor ya. Ya. Berapa banyak itu Pak? Jadi kita rata kuota kita per hari itu 150 per hari di 5 hari jam kerja itu kan. Jadi ya alhamdulillah ya masyarakat masih percaya kepada kami dalam hal untuk di sini kami melakukan pelayanan kan, memberikan dokumen, dan juga dalam hal pelayanan memang di sini kami di triwulan kan, di bulan ini di data kami, ini kita bicara data nih, nggak bisa salah nih Pak ya. Iya. Data kita harus lihat nih. Jadi dari ini kita ambil di bulan ini, di tahun 2024 aja ya ini ya. 2024 di Januari ya kan? Di Januari 6.780. Jadi di bulan Oktober dan sekarang ini 5.600. Jadi lebih kurang ini sekitar berapa? Sekitar 100.000 orang ini di perhitungan ya di tahun 2024 ini. Jadi dari ini meningkat nih Pak, dari berapa? Januari, terus Februari dan Maret, April kan. Di sini signifikan tergantung tadi pemohon. Ya, jadi sekarang Oktober 5.600 tadi 6.000 ya. 5.600 rata ya. Sekitar 5.000-an per bulan. Sebulan 5.000-an ya. Iya, per bulan itu rata. Banyak juga ya. Sehari 150 untuk berapa? 7 jam atau 8 jam gitu. Itu kita jam kerja kita 7 jam. 7 jam. Berarti sekitar 20-an 20 orang ya per jam Pak ya. Per jam dan dibagi petugas lagi Pak, ada petugasnya kan. Dari sana menyediakan ada 6 counter. Iya, 6 petugas itu. Iya. Jadi semuanya ya alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, dan juga kami setiap hari akan melakukan perbaikan. Ada kekurangan ya. Ya kami butuh misalnya ya dari masyarakat ada kekurangan di imigrasi disampaikan. Sampaikan itu ya. Ya, kami untuk kebaikan juga. Karena apapun ya yang menilai kami kan dari masyarakat. Betul. Jadi masyarakat misalnya tidak ini ya kami juga harus memperbaiki. Kita adalah sebagai ASN kan, sebagai pelayanan publik kita, atau sebagai pelayan masyarakat harus mewajibkan. Ya. Selama ini apa yang rasanya perlu ditingkatkan dari pelayanan imigrasi ini Pak? Alhamdulillah kami selama ini kami untuk peningkatan SDM ya, dalam hal pelayanan, memberikan pelatihan kan pada SDM kita kan, untuk juga di mana SDM ini sangat penting untuk kemajuan satu organisasi. Jadi dan juga ke depan dengan sharing SDM juga surplus kita untuk peningkatan sesuai dengan kebutuhan pemohon. Mungkin nanti kita akan menambahkan jumlah counter, jumlah SDM yang ada di gedung pelayanan kami. Bisa lebih cepat ya Pak ya? Iya, dan juga kami akan memperbaiki ruang kerja senyaman mungkin. Ya, mungkin kita akan buat seperti inilah mall. Jadi masyarakat betul nyaman ketika masuk ke ruang pelayanan kami, khususnya di kantor imigrasi Palembang. Di mall juga ada pelayanan imigrasi ya? Di Kami Palembang? kalau di mall itu di waktu tertentu. Oh. Ketika ada event-event, hari bakti imigrasi, hari bakti pengayoman, dan juga ada beberapa instansi yang meminta akan mengundang kami ikut partisipasi. Contoh ada beberapa maskapai kemarin itu mengundang kami untuk melakukan kegiatan di mall. Kita juga memberikan kesempatan, kita juga mendukung, mensupport. Karena memang kita harus hadir di tengah masyarakat ketika ada yang membutuhkan kami. Iya. Saya juga tribun mengundang kami, misalnya mengundang buat paspor misalnya di kantor, kita siap juga. Ada misalnya dari tribun kan, ada pegawai di sini,
kami juga hadir kemari, ataupun kalau ada event-event ada ulang tahun Tribun, Iya, ya bisa. mungkin membuat kegiatan di mana, kami juga hadir nanti untuk dalam hal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Intinya kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat yang Bisa membutuhkan ya, jadi kami. langsung di lokasi tertentu gitu ya Iya. Pak ya. Menarik itu. Penting kita siapkan jaringan dan juga ruang tempat yang aman. Iya. Karena ini kan pertama ya membawa alat perangkat yang di sana memang sangat sensitif ya. Ya, foto-foto itu ya. Foto dan juga yang ini yang layak lah, jangan sampai di tempat yang ini yang tidak terkontrol dengan fungsi keamanan. Itu yang sangat penting juga kami dimanapun, Ya. walaupun di lapangan terbuka, sepanjang ada tempat yang kira-kira ketika hujan tidak basah alatnya ataupun masyarakat ketika ini kita siap. Siap ya. Kalau di ruang ini tertutup seperti mal ataupun seperti di ruang ini di tribun, kami juga siap sepanjang tribun menyiapkan pertama meja sama jaringan. Itu yang Oh, jaringan ya. jaringan internet, karena kan itu kan sekarang berbasis jaringan kita. Ya. Selama ini berapa banyak Pak? Dari kelompok masyarakat apa tujuan mereka mengurus paspor di Palembang? Jadi di sini yang saya perhatikan di Palembang ini banyak yang mengurus paspor untuk keperluan umroh. Jadi saya juga sangat terkesan dengan program pemerintah di sini maupun di provinsi maupun di kabupaten dan kota juga ada program ya yang untuk bagi masyarakat, contoh bagi perangkat desa ataupun yang lansia untuk diumrohkan oleh pemerintah. Saya juga melihat ada contoh, kami juga pernah melakukan permohonan dari Kabupaten Musi Banyu Asin, Muba. Jadi pemerintah kabupaten itu mau umrohkan bagi lansia dan juga ada imam-imam masjid dan juga tokoh-tokoh agama juga perangkat-perangkat desa yang ada di Kabupaten Muba. Ya. Baru setelah itu mungkin yang wisata Ya, untuk gitu wisata, kerja beragam, gitu ya. yang kerja juga Paling dominan umroh ya. umroh di sini paling banyak umroh. Ya. Menarik. Oke, Tribuners, cukup banyak perbincangan dan informasi dari Kepala Kantor Imigrasi Palembang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi Pak ke depan kalau ada informasi ya dari imigrasi. Sampai di sini jumpa kita Tribuners, salam Tribun.